형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi berpikir komputasional. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indi Paratiwi. Perkenalkan nama saya Budi Wahyuni. Perkenalkan nama saya Kalian Fitra Mawati. Perkenalkan nama saya Nadia Zaratulsita. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam materi berpikir komputasional. Yang pertama, arti berpikir. Arti berpikir adalah aktivitas sel otak yang melibatkan kesadaran untuk merefleksikan realitas sehingga mengarahkan kita pada tindakan dan ide-ide. Yang kedua adalah arti komputasi. Komputasi adalah pemecahan masalah dengan menggunakan suatu algoritma secara teratur, logis, dan menyeluruh. Ketiga, arti berpikir komputasi. Arti berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. 4. Landasan berpikir komputasional. 1. Abstraksi. 2. Dekomposisi. 3. Pengenalan pola. 4. Algoritma. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 4 landasan berpikir komputasional. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menyingkirkan hal yang tidak dibutuhkan dan hanya fokus di informasi yang benar-benar penting. Dengan abstrak, kita mampu memformulasikan sebuah masalah yang pernah ditemui agar lebih mudah diselesaikan dengan waktu yang efisien. Yang kedua adalah dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah kompleks dari masalah yang kecil agar mudah dipahami dan diselesaikan secara terpisah. Hal ini memecahkan masalah yang tergolong rumit dan mendesain suatu sistem pemecahan masalah. 3. Pengenalan pola. Kemampuan mengenal persamaan atau perbedaan pola, keteraturan data, serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan membuat prediksi dan penyajian data. 4. Algoritma. Suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output. Secara umum, notasi algoritma dari 3 jenis: kalimat deskripsi, pseudocode, dan flowchart. Selanjutnya kita akan memberikan contoh tentang 4 landasan berpikir komputasional. 1. Contoh dari abstraksi. Ketika kita menggunakan sebuah komputer, kita hanya fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan dengan abstraksi. Kita mampu memformulasikan sebuah masalah yang pernah kita temui agar lebih mudah diselesaikan. Contoh abstraksi dalam pengodean ilmu komputer berfungsi untuk mensederhanakan seling kode menjadi fungsi berbeda. Tujuannya untuk menyembunyikan kompleksitas yang ada dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, contoh dekomposisi. 1. Saat berencana untuk mengadakan pesta makan bersama keluarga besar, maka kita akan menggunakan dekomposisi untuk mewujudkan rencana tersebut. Kita bisa menganalisis dan menguraikan apa saja yang dibutuhkan dalam acara tersebut, lalu membaginya lebih spesifik. Kita bisa berbagi peran dan melakukan tugas masing-masing, misalnya memilih menu, membeli bahan, dan lain-lain. Kedua, penerapan dekomposisi di sekolah. Misalnya ketika ingin melakukan kegiatan di sekolah, maka prosesnya yaitu dengan membangun rencana yang strategis, membuat visi program, dan segala sesuatu yang terlibat. 3. Contoh pengenalan pola. Pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada komputer yang dapat mengenali wajah maupun suara manusia, mengubah ujaran sebuah teks, mampu memprediksi cuaca, mampu menentukan atau membaca makna rambu-rambu atau tulisan yang ada di jalan raya, mampu memprediksi harga komoditas dan lain-lain. Contoh yang kedua, pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita mampu membedakan pembuatan nasi goreng dan kue tiaw. Meskipun pola pembuatannya sama, namun bahan yang digunakannya berbeda. Itulah beberapa hal yang bisa diketahui mengenai pengenalan pola dalam computational thinking beserta penerapannya. Yang keempat adalah algoritma. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah saat membuka mie goreng. Saat membuka mie goreng, buka kemasan mie sebelum kemudian diseduh dengan air panas dan didiamkan selama beberapa saat. Langkah selanjutnya, keringkan air, kemudian campurkan bumbu ke dalam mie goreng. Setelah diaduk dengan merata, kemudian siap untuk disantap dalam keadaan hangat maupun dingin.
Yang kedua, algoritma memasak nasi. Sebelum memulai masak nasi, cuci beras dan siapkan penanak nasinya. Setelah diberikan air yang cukup, lalu letakkan pada magicom dan tutup. Lalu pilih memasak. Jangan lupa tekan tombol cook, biarkan nasi masak dengan sendirinya sampai muncul tombol warm. Oke, sekian penjelasan tentang berpikir komputasional dan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.